Oke, lanjut ya. Sorry, ada ini sedikit tadi error. Lanjut masih di regresi analisis tadi ya. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang special cases atau masalah khusus yang muncul, yaitu heteroskedasticity, ada autokorelasi, normal tidak terpenuhi, dan multiko. Ya, tadi kita udah bahas di sebelumnya itu bahwa untuk ngecek asumsi homoskedastisitas itu sudah terpenuhi atau belum, maka kita harus cek dia hetero atau enggak gitu varian residualnya. Deteksi pertama kita pakai plot residual dengan pakai Y-topi, bisa dengan residual dengan X gitu ya. Di video sebelumnya udah kita bahas detail. Nah, lanjut tadi kita terputus di deteksi kedua. Selain menggunakan yang subjektif tadi pakai plot, kita bisa pakai yang pengujian. Jadi kita pakai uji Glatzer. Di sini uji Glatzer ini ada keliru ya, di sebelumnya itu bahwa yang kita regresikan adalah residual dengan prediktor. Jadi absolut residual sama dengan tergantung prediktornya berapa. Jadi kalau misalnya pakai berganda di awalnya itu, maka di sini ada beta 0 topi tambah beta 1 topi X1 tambah beta 2 topi X2 misalnya. Gitu ya. Nah, ini teman-teman akan regresikan gitu. Jadi kita maunya jangan sampai si XX ini mempengaruhi si error itu. Jadi kita mau modelnya atau parameter regresinya itu tidak signifikan atau modelnya tidak tepat. Jadi yang terpenuhi adalah H0, beta 0, beta 1, beta 2 itu sama dengan 0. Kita maunya ini yang terpenuhi gitu. Ini kan artinya modelnya tidak tepat gitu ya. Kita regresikan seperti biasa, cuman kita ganti yang jadi Y-nya itu adalah absolute residual, kemudian yang jadi X-nya tetap X gitu. Oke, kalau ternyata model tepat, berarti kan 0 semua nih parameternya, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi si residual tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi terpenuhilah asumsi heteroskedastisitas. Gitu. Oke, yang kedua, selain itu, kalau udah ada terjadi hetero, gimana sih ngatasinnya? Misalnya udah kadung nih, data kita hetero, ternyata varian residualnya hetero gitu, tidak terpenuhi asumsi homogen, maka kita bisa atasi dengan cara macam-macam. Bisa pakai transformasi variabel respon. Jadi Y-nya itu di awal tadi kita transform pakai cara yang sebelumnya ya, di bab sebelumnya itu kita bisa pakai learn, bisa pakai akar, root square, dan lain sebagainya. Atau yang cara sebelumnya lagi, di bab sebelumnya udah kita bahas, kita bisa tambah unsur kuadratik. Tapi unsur kuadratik atau penambahan order dari si prediktor tentunya ini kurang recommended. Kita lebih rekomendasi transformasi karena untuk prinsip parsimodi, kalau bisa yang lebih flat bidangnya, apa namanya, kenapa harus yang kuadratik dan seterusnya gitu ya. Selain itu, ngatasinnya juga bisa, kita jangan pakai least square yang ordinary biasa. Kita kan biasa pakai OLS, ordinary least square. Jadi beta itu adalah X transpose X inverse X transpose Y, gitu kan estimasinya. Nah, selain itu untuk ngatasin kalau ada hetero, kita bisa atasin pakai weighted least square atau kuadrat terkecil, tapi kita kasih bobot. Jadi ada W di situ. Rumusnya nanti akan menjadi beta topi adalah X transpose WX, ada pengali bobot W-nya. X transpose WY gitu. Nanti W-nya ini penentuannya ada cara khususnya. Ya. Oke. Ini menarik kalau misalnya teman-teman mau arahkan nanti ke skripsi teman-teman juga bisa weighted least square. Nah, tadi yang pertama, masalah yang pertama adalah kalau varian residualnya tidak homogen alias terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua adalah terjadi autokorelasi residual. Jadi antar residual itu ada auto itu di dalam kan, antara EI dengan EI. Ada korelasi antara residual satu dengan residual lain. Ini kita nggak mau, jangan sampai terjadi. Kita maunya tuh dia independen satu sama lain. Jadi asumsinya, kita mau asumsinya error independen. Gitu. Kalau ternyata tidak independen atau dia sering berkorelasi, maka itu tentunya akan mempengaruhi efisiensi dari si least square estimator yang beta topi pakai least square itu. Kayak kita mau jangan sampai nih ada korelasi atau autokorelasi dalam error. Gimana cara ngedeteksinya? Ngeceknya macam-macam, boleh pakai ACF. ACF ini adalah plot autokorelasi.
Nah, ini nanti kita bisa lihat contohnya. Atau teman-teman punya nih, udah dapat Y topi, dapat error kan, bisa dicari kan, residual ya, EI. Nah, EI ini kita sebut sebagai ET. Kalau di sini ada indeks T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka teman-teman bisa cari, misalnya ET-1, maka ini akan jadi, ada datanya, ini 1, 2, 3. Nah, kita plot nih, kita cut di sini datanya, ini kan ada E2 ya. Ini E1 sorry. E1 E1 E2 E3. Ini E1 E2 E3 dan seterusnya. Kita plot dia antara ini dengan ini dengan ini dengan ini. Jadilah kita plot antara ET dengan ET-1 gitu. Nah, kalau sampai ada polanya, maka ada nih korelasi antara error dengan error gitu. Ini kalau pakai cara yang kedua. Ingat sekali lagi kalau ini plot yang ini subjektif banget, jadi kita bisa bilang ini ada pola, orang lain bisa bilang nggak ada pola gitu. Oke, selain itu seperti biasa kalau ada subjektif kita lebih enak pakai statistik uji, jadi bisa pakai uji run atau Darwin-Watson. Ya. Kita lihat ini adalah contoh ACF autocorrelation function. Ini nilai korelasi min 1 sampai 1 ya. Nah, ini adalah lag-nya. Jadi lag ini kan kita plotnya residual ya. Ini batas atas, batas bawah. Nah, ini lag ini maksudnya ini adalah ET-1 nih. Gitu. Jadi ternyata sama ET-1 ada dalam batas. Ternyata sama ET8 ini keluar dari batas. Jadi antara ET versus ET-8 itu ada korelasi karena dia nilainya di luar batas signifikansi korelasi besar gitu. Berarti tidak terpenuhi nih asumsi asumsi independent error karena ada autokorelasi antara ET dengan ET-8 gitu. Itu cara ngelihat kalau yang ACF. Ini contoh kalau kita ngeplot antara ET-1 versus ET. Oh, ada pola. Oh, jadinya ini tidak terpenuhi asumsi independennya karena ada autokorelasi. Ada polanya nih. ET1 makin besar ET1 makin besar ET. Nah, itu kan korelasi ya. Nah, nggak boleh antara error itu ada korelasi. Gitu. Kalau sampai terjadi autokorelasi maka tidak terpenuhi asumsi independen residual. Gitu. Gimana ngatasinnya? Ngatasinnya pakai JLS. Kayak tadi, bentuk umum dari perluasan atau bentuk generalisir dari least square. Ini juga menarik kalau mau diangkat ke topik skripsi, cuman tidak akan kita bahas detail. Selain itu ada banyak juga metode lain untuk mengatasi kalau ada autokorelasi. Nah, apa aja metode ini? Ini bisa dikupas nih, bisa dieksplor. Jadilah satu topik skripsi gitu. Ya, bisa dikembangkan ke arah situ. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi hetero, terus ada autokorelasi. Yang masalah lagi kalau dia ternyata nggak normal. Kalau ternyata nggak normal, wes ini susah nih kalau nggak normal. Bisa nggak maksimal hasil pengujian ujinya uji F, uji T gitu. Kenapa? Uji mempengaruhi ketepatan model si simultan sama parsial. Simultan pakai F, parsial pakai T. Sedangkan kalau teman-teman udah belajar di kuliah statistika matematik, ya kan ini basicnya sebenarnya harus normal dulu. Jadi kalau ternyata dia nggak normal ya nggak bisa kita percaya nih hasil si uji F sama uji T kita gitu. Ya, kalau ternyata nggak normal bisa diatasin nggak bisa. Caranya dengan transformasi responnya. Gitu. Tapi tentu saja ini butuh informasi mendalam ya seperti yang kita udah bahas di minggu sebelumnya tentang transformasi. Gimana nggak ada ekspektasinya mau tahu normal atau enggak macam-macam nih kalau normal. Kalau uji yang statistik ujinya yang biasa kita pakai ini Kolmogorov-Smirnov KS, ada chi-square, Lilliefors, Shafer-Wilk, Anderson-Darling. Tuh. Ini kalau statistik uji. Kalau mau pakai yang subjektif nih ada yang subjektif nih. Tapi misalnya histogram nih, pakai histogram gini kan ya. Nah, kalau dia udah kayak arah-arah simetris ya bisa disebut normal. PP plot, KG plot, kalau dia membentuk sudut, misalnya ini PP plot, kalau udah bentuk 45 derajat garisnya, data-datanya, maka ini bisa di 45 derajat, maka bisa disebut normal. Tapi kan ini sangat subjektif ya, makanya kita tidak sarankan ini, mending pakai statistik uji gitu. Ya, oke. Nah, yang terakhir, masalah yang muncul adalah adanya multikoliniaritas. Sebentar.
Saya takut recordingnya jalan nggak? Oke. Nah, masalah lain adalah multikolinaritas. Ini yang tadi multiko ini adalah keadaan ketika antar X1 versus XI, XJ versus X, X sorry, gimana sih? XI dengan XJ, antar X dengan X yang lainnya gitu ya. Misalnya kita simbolin I dan J, misalnya antar X-nya tuh ada hubungan, ada korelasi gitu. Kita maunya jangan sampai antar X ini ada korelasi karena Y versus X1, X2, X3 misalnya. Kita maunya korelasi kuatnya tuh ke Y, bukan antar X gitu. Kalau sampai antar X itu ada korelasi, itu maka terjadi multiko. Ini yang kita nggak mau. Gitu. Ya seperti tadi di video yang keputus sebelumnya ya, udah kita bahas. Gimana ngedeteksinya? Deteksinya biasanya gini, teman-teman bisa pernah pakai SPSS kan ya. Di SPSS kan kita atau kita uji aja, uji parsial. Di uji parsial itu nggak ada yang signifikan, X1, X2, X3 tuh nggak ada yang signifikan, nggak ada signifikan, nggak ada signifikan. P-value-nya gede semua, tolak terima nol semua gitu. Nah, ketika dia udah kayak gini, tapi R kuadratnya malah tinggi gitu. Oh aneh nih, maka harusnya kalau R kuadrat bagus kan bagus ya, tapi ternyata nggak ada yang signifikan. Oh ini indikasi nih, kayaknya ada multiko. Ya, korelasi antar variabel bebas ada yang mendekati 1. Jadi X1 dengan X yang lain tuh korelasinya kuat. Mau kita tuh kan kecil kan, nggak ada korelasi. Nah, nggak deteksi yang lain kita bisa pakai VIF, Variance Inflation Factors. Jadi kalau nilai VIF-nya itu antara 1 sampai 10 maka aman, nggak ada multiko. Gitu. Nilai VIF ini nanti kalau misal punya X1, X2, X3, maka akan ada VIF1, VIF2, VIF3, akan ada 3 VIF. Ya. Gimana cara nentuin nilai VIF? Itu rumusnya adalah 1 per 1 min RIJ kuadrat. Apa maksudnya nih? RIJ ini adalah koefisien determinasi, tapi antara si regresi variabel bebas I dengan yang lain. Misal, tadi kan kita punya X1, X2, X3. Nah, saat mau cari VIF-nya X1, gitu ya, maka yang teman-teman regresiin adalah X1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1, X2 tambah beta 2 X3. Gitu. Jadi topi. Jadi ini yang jadi Y-nya si X1. Terus modelin kayak biasa, nanti akan dapat R kuadrat ini, gitu. R kuadrat 1. Oke. Nah, kalau mau hitung VIF-nya X2, berarti ya udah tinggal X2 sama dengan beta 0 topi tambah beta 1 topi X1 tambah beta 2 topi X3 gitu. Modelin biasa dapat R kuadrat. Masukin ke rumus VIF, dapat VIF-nya 2 dan seterusnya. Kalau nilainya antara 0 sampai 10 maka aman. Tuh. Ya sebenarnya kenapa harus 0 sampai 10 itu bisa diturunin dari ini ya. R kuadrat itu kan nilainya dari 0 sampai 1 kan ya. Nah, artinya kalau 0 sampai 10 itu artinya R kuadratnya makin kecil gitu. Karena kita nggak mau kan dia bagus nih modelnya, jangan sampai bagus nih modelnya nih antara X dengan X yang lain gitu. Ya. Oke. Nah, oh ya ini tadi ya, regresikan setiap X dengan X yang lain. Nah, gimana ngatasinnya kalau ternyata ada multiko ya? Caranya macam-macam. Ini juga bisa diangkat jadi skripsi nih. Regresi komponen utama, regresi faktor, reach, akar laten. Gimana caranya nih konsepnya? Dia bisa gini, misalnya X1, X2, X3 nih. Oh, ternyata ini sama ini korelasinya kuat. Oh, ini nih bisa digabungin jadi satu komponen, Jadi ada 2 komponen baru. Ini yang kita modelin ke Y gitu. Karena dia korelasi kuat, jadi kita combine gitu. Jadi komponen baru. Ya gitulah gambarannya, tapi yang lain juga semirip-mirip itu, cuman beda konsep. Nanti teman-teman juga bisa arahin kalau mau dikembangin jadi skripsi ke situ. Nah, ada lagi masalah lain yang bisa muncul selain yang 4 tadi, yaitu prediktor yang tidak signifikan. Apa namanya biasanya nih, kita kan ada bisa dapat model nih, Y sama dengan beta 0, beta 1X, 1 tambah beta 2, X2 tambah error gitu ya. Nah, bisa jadi di sini X1 itu nggak signifikan. Gitu.
Tapi ketika kita nak buat dia X ini digabung sama lain, misalnya kita buat di sini tuh kita maunya X1, X2, oh bisa jadi signifikan. Ya ini masalah-masalah yang muncul dan nggak bisa kita atasin segampang itu. Harus banyak info terdahulu. Misalnya saya punya yang mempengaruhi IPK itu adalah jam belajar sama berapa uang saku. Nah, ternyata uang saku sama jam belajar kalau disendiri-sendiri gini dia nggak signifikan nih yang jam belajar. Harus data jam belajar dikali sama uang saku dulu gitu. Hasil perkaliannya misal gitu ya, ini masalah muncul. Tapi tahu dari mana? Ya tahunya dari penelitian terdahulu, baca-baca banyak, oh ternyata ada tuh hubungannya multiplikatif antara si X1 dengan yang lain, sehingga oh ya udah saya coba deh di penelitian saya nih saya combine gitu. Jadi ini bukan keputusan yang gampang ketika kita mau pilih saya mau transformasi kah, saya mau tambah unsur kuadrat kah, saya mau tambah prediktor kah gitu. Harus banyak tinjauan pustakanya. Oh ya, oke. Ini basic konsep. Oh, oke. Oke. Jadi teman-teman itu nanti kita diskusi lanjut di grup. Kalau ada pertanyaan langsung lewat grup aja ya. Assalamualaikum. Semangat. Saya matikan recordnya.